Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Capres nomor 1 Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang instan dan dikonfirmasi tadi oleh juru bicara Timnas Amin bahwa itu yang disasar adalah Gibran. Masih bersama kami ada Wihadi Wianto dan juga M. Iqbal serta Firman Nur. Pak Wid, tadi apakah betul soal pencalonan Gibran ini aji mumpung? Karena bukan hanya soal muda, ada banyak persoalan tadi yang dipertanyakan, Pak Wid. Jadi ini kan sebenarnya permasalahan yang sudah lewat, tetapi masih juga ada yang masih belum paham mengenai masalah MK-MK. Jadi kalau kita bicara keputusan daripada MK-MK, pasal di mana dan ada bukti mana yang akan ada pelanggaran etik. Tolong dibaca keputusan MK-MK itu. Tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa ada pelanggaran etik. Makanya sekarang ini pun Pop Jimli pun dilaporkan. Karena ada keputusan dari MK-MK itu, dan itu berkuat lagi dengan keputusan MK 141. Artinya bahwa di sini kan tidak ada sesuatu hal yang kita katakan aji mumpung. Atau permasalahan yang disampaikan bahwa ada persoalan etik. Etik yang mana di MK-MK itu ada? Kalau toh sebenarnya itu ada yang namanya pemecatan dari ketua MK, itu sebenarnya tidak ada dalam klausul ketua pemecatan ketua MK itu kan secara politis saja Prof. Jimli itu. Kalau kita lihat di mana ada buktinya. Pak Wid, jadi narasi yang disampaikan Anies soal pemimpin instan itu apakah dalam bentuk serangan terbuka langsung kepada paslon 2 atau bagaimana? Karena kerap kali paslon 1 beberapa kali menyerang secara terbuka langsung ke paslon 2, Pak Wid. Iya, saya kira memang semuanya ini kan menyerang paslon nomor 2, ya kan? Dianggap bahwa yang namanya paslon nomor 2 ini anak daripada presiden, begitu kan? Makanya semua rame-rame diserang kan, begitu? Nah, semuanya di masyarakat. Tapi kalau kita lihat semuanya prosesnya udah clear. Jadi beginilah, yang kita lawan ini, yang dilawan oleh teman-teman nomor 1 dan nomor 3 ini kan anak presiden, bukan presidennya. Kalau kami itu punya pengalaman melawan presidennya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Jadi nggak usah diribut-ributin, kita adu program saja, ya kan? Terus kemudian kita tidak perlu sindir-sindir, tidak perlu langsung seperti itu. Kalau kita bicara mengenai masalah Anies orang dalam, Anies itu bisa maju gubernur, itu juga karena orang dalam yang mereka itu datang ke Gerindra, minta kepada kami, ya kan? Padahal kami tidak menyalonkan Anies awalnya. Itu namanya orang dalam. Dia memanfaatkan orang dalam, tapi ngomong orang dalam juga. Nah sekarang sama saja. Ya beda lah. Baik, itu Pak. Yang apanya yang beda? Ya kan? Apanya yang beda, sama aja juga. Itu kan namanya orang dalam yang diomongkan. Jakarta. Anies itu rakyat Jakarta. Berbeda. Lo enggak, kan bicaranya masalah orang dalam. Bicaranya kan masalah orang dalam kan? Orang dalam itu kan partai politik. Orang dalam gimana Anda nggak memahami orang dalam? Memang nggak ada orang dalam partai politik. Emang bisa begitu saja? Anda nggak paham beda antara partai pengusung dengan orang dalam dan partai nggak bisa dong. Dia nggak punya paman di situ. Itu aja masalahnya bedanya. Oke. Baik. Mas Iqbal, jadi sebetulnya narasi yang disampaikan oleh Anies ini dalam bentuk strategi, masih dalam strategi sway war di kampanye ini atau seperti apa? Karena emang ada sesuatu yang menarik nih, kelemahan dari paslon 2 menurut Anda. Mengedukasi masyarakat buat anak muda, jangan melakukan itu. Berproseslah, natural lah. Ya, ini banyak kan fenomena di masyarakat bawah juga, misalnya anaknya pengen masuk IPA, atau anaknya kemampuan dia paksain tuh misalnya. Nah, itu contoh. Ya, dia belum cukup umur, pengen kuliah, dia belum lulus SMA, tiba-tiba dia daftar karena dia punya kenalan, aturannya dirubah. Itu yang membuat drama-drama, komedi-komedi di media itu anak SMA. Dan itu terjadi bahwa ciri khas anak muda sekarang itu mereka merdeka, independen, tetapi mereka juga nggak suka memanfaatkan. Mereka nggak pernah, walaupun dia anak pejabat, dia nggak mau mengenalkan dirinya anak pejabat. Itu anak Gen Z. Dan justru ini adalah cara-cara lama, cara-cara orde baru, ya, kolusi dan nepotisme yang dulu kita berantas di era reformasi, yang sekarang lagi tumbuh dan berkembang. Jadi kita, Mas Anies dan masyarakat Indonesia ini sayang pada negeri ini kok. Kita hanya mengingatkan saja. Kita hanya mengedukasi generasi muda kita. Jangan mau dimanfaatkan. Karena sesungguhnya belum apa-apa udah dikatakan. Jangan khawatir Pak Prabowo, saya ada di sini. Itu menunjukkan bahwa dia seolah-olah menjadi penyelamat. Seolah-olah dia adalah menjadi orang yang backing gitu. Baik, Pak Wihadi,
bukan menyindir tapi mengingatkan tadi. Bagaimana tanggapan Anda Pak Wihadi? Saya kira begini, mengingatkan itu kalau memang ada sesuatu hal yang menyalahi undang-undang. Kita kan tidak ada, kita clear semuanya. Ya prosesnya kita jalankan, kita clear semua. Jadi jangan kita mengkait-kaitkan ini permasalahan ini dengan etika dan segala macam. Saya katakan dari awal, Pak Prabowo adalah mengatakan tadi dikatakan transformasi. Transformasi artinya Pak Prabowo itu adalah sebagai presiden dan wakil presidennya anak muda itu mentransformasi. Dari awal kita tahu bahwa bagaimana Pak Prabowo ini pada negara ini, cinta pada negara, dan memang harus ada yang namanya transformasi itu. Dan transformasi anak muda ini kan kita katakan bahwa ada anak muda yang memang punya potensi. Dan ini kita bicara bahwa keputusan MK itu ada keputusan yang norma. Jadi jangan dianggap bahwa ini adalah sesuatu hal yang dikatakan mengingatkan segala macam. Tidak ada yang mengingatkan. Kita berkonsentrasi mengenai masalah calon presiden ini dengan fair, kita konsentrasi dengan jelas. Kita ini adu program. Yang penting ini adalah rakyat mau memilih atau tidak dengan program kita. Jadi tidak perlu kita bicara orang per orang. Baik. Pak Firman. Ini udah pelanggaran berat kok nggak ada pelanggaran etik. Apanya pelanggaran? Yang pelanggaran berat kok. Nggak ada pelanggaran. Diberhentikan kok. Mana ada pelanggaran? Kok nggak ada pelanggaran? Kok masa nggak ada pelanggaran nggak diberhentikan? Tunjuk yang namanya diberhentikan kalau ada pelanggaran. Baca itu keputusan MK. Baca dulu sebelum ngomong. Baca keputusan MK. Baca. Orang diberhentikan pelanggaran berat diberhentikan. Dibaca dulu keputusan MK baru ngomong. Anda nggak tahu keputusan MK. Oke, tahan. Ini dengan saling dengan saling serang ini siapa yang diuntungkan? Apakah berpengaruh juga terhadap elektoral? Kita katakan Pak Firman, ini langsung berpengaruh tidak terhadap elektoral? Siapa yang paling diuntungkan dengan adanya saling sindir, saling serang, narasi yang seperti ini, Pak Firman? Ya, tentu saja kalau kita bicara elektoral, ini adalah daya rembes pemahaman masyarakat banyak pada akhirnya sebagai pemilih mengenai pemimpin yang ideal, begitu ya. Tapi saya ingin kembali ke makna instan, bahwa yang terpenting di sini adalah ada sebuah proses politik yang mematangkan seseorang sebelum dia dianggap layak untuk memimpin bangsa yang demikian besar dan kompleks ini dengan cita-cita yang demikian luhur. Dan kalau kita lihat, kita ambil contoh Perdana Menteri Syahrir, memang usianya 36 tahun waktu menjadi Perdana Menteri, masih muda. Tapi Syahrir itu sempat masuk ke hutan untuk dipenjara di Digul, di Boven Digul. Karena apa? Karena aktivitas politiknya yang luar biasa, sehingga mampu menarik perhatian penjajah Belanda waktu itu, dianggap berbahaya. Artinya dia bukan seorang yang tidak punya track record di dalam dunia politik, dia sangat punya track record. Dia juga memimpin partai besar PSI. Dia juga adalah aktivis ketika sekolah di Belanda di Perhimpunan Indonesia ya, yang dipimpin oleh Bung Dengan narasi ini apa yang bisa diserap publik, apa yang diambil publik? Saja makna proses panjang inilah yang sebetulnya ingin yang disampaikan oleh Anies ya, tidak boleh instan. Di situ artinya dia melibatkan seberapa besar edukasi politik yang dia dapatkan, aktivitas sosial politik yang dia jalani, pengalaman memimpin organisasi, pengalaman dalam jabatan publik, dan tentu saja international networking. Dan ini perlu waktu ya, makanya di Inggris misalnya, kalau boleh saya ambil contoh di luar, rata-rata wakil rakyat di sana adalah usia 50 sampai 59 tahun. Kenapa? Karena prosesnya sangat panjang untuk betul-betul memahami persoalan. Kalau tadi untuk sosoknya Gibran sendiri bagaimana Pak Firman? Apakah ini karena di Solo yang jadi basisnya PDIP, ini akan berpengaruh juga Pak Firman sebetulnya karena challenge-nya sedikit atau bagaimana Anda melihatnya? Ya tentu saja kan masyarakat saat ini bergeser ya, yang dari dulu mempersoalkan masalah politik identitas, saat ini justru sudah bergeser. Kita bicara etika, kita bicara konstitusi, kita bicara kelayakan, dan saya kira itu yang akan menjadi suatu hal yang diingat oleh masyarakat banyak, yang menjadi suatu hal yang menentukan. Nah dari situ nanti kita bisa lihat apakah itu akan berpengaruh pada bagaimana mereka memilih pada akhirnya. Baik, Pak Wihadi, bagaimana? Ada banyak yang dipertanyakan soal sosok Gibran. Bagaimana sebetulnya dari TKS sendiri melihat sosok Gibran berada di Solo, basisnya PDIP sebetulnya, tapi sekarang kondisinya seperti ini, Pak Wihadi. Ya, kalau tadi makanya saya tanya dari awal, ini kan sebenarnya Mas Firman ini sudah pendapat pribadi, bukan peneliti. Penelitinya ini peneliti yang saya bertanyakan juga, meneliti demikian sudah mengarah seperti ini. Ini kan sudah tidak sebagai seorang peneliti saya kira. Jadi begini, saya lihat di sini bahwa apa disampaikan oleh Mas Firman itu mengenai masalah
setelah saya yang 30, 35 tahun, 36 tahun segala macam, itu kan kegiatan pada saat era itu memang mendirikan itu. Kan sekarang nggak perlu lagi kita harus lari-lari ke hutan. Ya kan? Permasalahannya bagaimana kita ini mengencourage generasi muda. Kita untuk bisa yang namanya mau berpolitik, memimpin negara ini. Kita ini harus lakukan ini. Jadi kalau saya lihat seorang Gibran ini adalah seorang yang memang mempunyai prestasi dalam masa pemerintahan di Solo. Kita lihat di sini bahwa Solo juga di sini adalah merupakan sesuatu hal yang kita lihat kota Solo ini itu kan boleh dikatakan sekarang meningkat semuanya, ya kan, dengan ekonomi yang meningkat, kemudian pendapatan per kapitanya juga meningkat. Nah, saya kira ini sesuatu hal yang kita lihat bahwa ini ada suatu prestasi, prestasi yang memang diberikan yang memang sebagai seorang wali kota, bukan yang seorang lari-lari di hutan, kan begitu. Jadi tolong dilihat juga itu masalahnya. Terus kemudian kalau kita lihat, bukan lari-lari Pak, dia dipenjara oleh penjajah Belanda di Bosniak ya bersama Bapak sebagai Pak Firman, tahan. Jadi Pak Wihadi silakan. itu kalau disebut sebagai lari-lari. peneliti kan? Ini Pak Wihadi ini belum berkuasa aja udah arogan ini. Ya kan? Sebagai peneliti kan gitu dong. Nggak begitu, Anda harus memahami peneliti. Baik, tadi soal prestasi, soal pengalaman sudah disampaikan Pak Wid ya. Tanggapannya, Mas Iqbal. Ini. Tadi soal pengalaman Gibran, prestasi sudah disampaikan Pak Wihadi. Mas Iqbal. Ya, bahwa kalau memang anak muda pengen berkuasa, diberi kesempatan, harusnya Prabowo itu memberi kesempatan kepada yang muda. Jangan kita berikan kesempatan sebagai wapres kan? Kita berikan kesempatan sebagai wapres. Oke. Kita berikan kesempatan sebagai wapres. Dia udah berkuasa di Orde Baru, pengen berkuasa lagi kita berikan kesempatan kepada wapres kan? Bisa. Jadi harusnya anak muda itu jangan dimanfaatkan. Oke, kami tangkap. Menjadi yang pertama. Tadi seperti yang disampaikan Mas Firman, ini bisa jadi persepsi publik seperti apa nanti publik menangkapnya di tanggal 14 Februari. Kita akan tunggu. Terima kasih Pak Firman Nur, Pak Wihadi Wianto, dan juga Mas Iqbal. Terima kasih telah bergabung dalam Kompas Petang sore hari ini.